Selamat malam semuanya. Ya, ini vlog edisi 18 Mei 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar vlog edisi terakhir 15 Mei 2025. Ada cukup banyak yang berkonsultasi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk dapat kita bahas di vlog malam ini. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari vlog, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG hari Minggu. Seperti biasa, kita akan melihat stock call potensi minggu ini setelah IHSG hampir mencapai dengan sempurna level 0,618 yang kami perkirakan sebagai akhir dari wave B yang paling maksimal, karena struktur B nanti ini menentukan C ya. Jadi kami perkirakan B ini akan berada di 7.137 poin. Jadi ada beberapa area sebenarnya, tetapi kita mengambil satu poin tersebut sebagai batasan, dimana apabila terjadi kenaikan melebihi dari level tersebut, ada potensi untuk pembentukan sebuah pola shadow yang cukup signifikan, yaitu di 7331, yang mana ini kecil kemungkinan terjadi, sehingga saat ini yang paling memungkinkan adalah 7195, di mana di sini terdapat sebuah gap yang kami temukan ya, keberadaannya kecil ya, tapi ini adalah gap 7190. Jadi kemungkinan ya, apabila IHSG bisa melewati 7137 sebagai 0,6, itu ada potensi membentuk sebuah shadow di 7190 ya. Jadi kita akan lihat minggu ini ya, sebelum pola C akan dimulai. Seperti itu kira-kira perkiraan yang kami dapat sampaikan ya untuk di stock call. Selalu siapkan portofolio Anda dengan baik ya gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Bagaimana dengan HRTA? Apakah bisa naik ke atas 700-800? Tren masih bisa diikuti. Saya masih hold sisa Bulls Hunter kemarin. Yang seperti ini bisa dikonsultasikan ya dengan advisor. Kalau kita lihat dari weekly, memang saham ini, Harta ini masih uptrend sekalipun dia turun kembali ke 400-an ya. Jadi trennya ini masih berjalan naik sampai dengan saat ini. Kita lihat trennya ini masih naik, namun memang kemarin kita sudah melakukan take profit dari saham Harta karena memang ada beberapa hal saham-saham yang lain yang tentunya menunggu untuk kita rekomendasikan ya. Nah, apabila pertanyaannya masih bisa, menurut saya selama trennya masih berjalan naik, Anda bisa hold sisa yang Anda miliki. Sebentar, kita cek dulu ya untuk targetnya. Jadi targetnya di Bulls Hunter, ini rekomendasi kami di bulan Maret ya. Jadi baru berjalan sekitar 3 bulan, saham ini sudah mencapai target kedua ya, di 695 kemarin, bahkan sempat hampir mencapai TP ketiga di 800-an ya. Jadi kemarin sempat naik ke 790. Tetapi kita harus tahu bahwa sebuah tren itu tentunya tidak dapat sebuah kepastian ya, tidak dapat memastikan saham itu apakah akan naik. Tapi sementara ini secara teknikal tren naik ini masih berjalan. Jadi misalkan Anda masih memiliki barang ataupun Anda tidak berminat dengan rekomendasi baru yang lebih menarik, ya Anda bisa hold ya dengan proteksi ya. Kita bisa katakan ini adalah proteksi dari tren saham Harta, yaitu di 550 ke bawah ya. Apabila dia break dari tren line ini, kemungkinan besar dia akan konsolidasi, bukan tren turun tetapi akan konsolidasi. Ketika dia konsolidasi, perjalanannya seperti ini panjangnya ya, seperti itu. Jadi ketika akselerasi kemudian dia mematahkan tren akselerasi tersebut, yang terjadi bukan downtrend tetapi dia kemungkinan akan dalam fase konsolidasi. Dan ketika konsolidasi tentunya menurut saya ya, pendapat saya tidak menarik untuk trend following. Baik, seperti itu. Jadi kalau misalkan di layanan kami merekomendasikan untuk menjual, ya saran kami mengikuti ya. Tetapi ya monggo
silakan Anda ikuti. Kalau kemarin kita jual di atas 700, Anda tidak ikut, ya Anda sudah siap dengan konsekuensi atau resiko-resiko yang akan muncul nantinya. Anda ingin profit yang lebih besar di kami, tentunya ada resiko yang lebih besar dari kami juga. Itu harus siap diterima gitu ya. Ada kita trading saham A, kemudian kita targetkan sekian, tetapi Anda ingin target yang lebih tinggi lagi, tentu saja kemungkinan itu bisa Anda dapatkan. Namun kita harus kita harus bijak ya, kita harus mengerti resiko itu juga ada. Resiko itu harus siap diterima gitu ya. Jangan sampai kita cuma mau, saya maunya cuma profit, nggak bisa ya. Di market ini semuanya orang akan memiliki resiko masing-masing ya. Kalau misalkan kita menginginkan sekian, ya kita harus siap dengan resiko sekian juga gitu. Jangan sampai kita seolah-olah saham ini adalah aset pendapatan tetap ya. Ini tidak tepat ya bilang seperti itu ya. Jadi ini resikonya tinggi ya, di atas dimana kita memiliki potensi return yang besar, resikonya juga ada. Kalau kita tidak manage, kita tidak batasin, ya itu bisa membuat kerugian yang besar. Ini sebagai pesan saya untuk Bapak Ibu yang mungkin baru, yang belum memahami bahwa aset berisiko tinggi, saham itu adalah aset berisiko. Ya kita harus tahu itu, jangan sampai kita terbuai ataupun wah lihat Jeff Advisor kok profitnya bagus banget, returnnya kok konsisten sekali. Tidak semudah yang dilihat di chart ya. Tentu saja ada perjalanan-perjalanan yang kita harus lalui ya. Rekomendasi kita ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil ya, wajarnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kemarin NICL kita jual naik terus gitu, bukan seperti itu ya. Kita memiliki target yang kita harus konsekuen dengan target tersebut gitu ya. Jadi ini targetnya masih ada tersisa di 845. Jika Anda ingin hold sampai dengan level ini ya, tadi ya ada proteksi, ada cut profit ya. Kita akumulasi saham ini di 400-an ya, 500 ke bawah gitu. Oke. Lanjut ya. Pak mau tanya AMAN untuk trading risk rewardnya, terima kasih. Oke. AMAN. Baik. Kita lihat di potensi dulu ya. Sepertinya ini baru break dari konsolidasi resist. Sepertinya bisa ya, karena volumenya juga ada peningkatan. Kita lihat dari volumenya, di sini ada potensi shadow yang mungkin bisa dicapai dalam proses swing kali ini. Dan saham ini juga agresif ya, sahamnya agresif, jadi harus hati-hati, harus bisa full time ya. Untuk risk secara teknikal ini bisa dibatasi ya, sekitar 8% ya. Jadi saran saya agar risknya ini dapat dimasukkan ke dalam rekomendasi di PTR, dia harus turun dulu ya di 108 atau 107, bisa buy on weakness, dan ini memungkinkan ya menurut saya untuk koreksi di sini dengan Anda bisa stop loss di bawah 101 ya. Jadi bisa buy on weakness paling tinggi di 107 atau 108 ya. Kalau harga saat ini Anda siap dengan risiko di atas itu nggak apa-apa. Tetapi kalau menurut saya agar risknya lebih menarik, agar dapat diterima secara teknikal harus 107 ya. 107 itu adalah level yang menurut saya secara potensi koreksi bisa, dan secara risiko bisa diterima. Untuk TP ya, TP-nya potensi upside-nya ini cukup besar karena ini sekali lagi nominal kecil dan saham agresif, super agresif. Pergerakannya cukup agresif sekali ya. Potensi terdekat di 119 itu TP1 mungkin ya, kalau dia konsolidasi di sini mungkin dalam jangka pendek bisa TP-nya itu. Kemudian ekstensinya bisa ke level shadow di 132 23%. Oke, ALII break double bottom dan sudah retest sub neckline. Berapa TP1, 2 dan SL-nya bisa mencapai resist harga tertinggi? Break ATH lagi kah? Sukses selalu. Oke. Ini saham yang kita rekomendasikan di Stockholm minggu lalu kalau tidak salah ya. Sorry. ALI ya. ALI. Jadi ini saham swing ya, swing trade. Terakhir kita rekomendasikan di private trading room di tanggal minggu lalu ya sepertinya. ALII. Oke, sebentar ya, kita cocokkan dengan 11 Mei ya. Nah ini ya.
Jadi targetnya itu sudah tercapai ya, 515. Ini minggu lalu ya, tanggal 11 kita rekomendasikan salah satu saham pilihan kita untuk swing ya, seperti ini. Jadi minggu ini ada ya stock call di stock call terbaru ya, baru direkomendasikan tadi sore, mungkin member PTR sudah melihatnya. Jadi ini potensinya ke 545. Apakah bisa lebih dari ini? Menurut saya masih bisa ya. Masih bisa karena secara pola rounding bottomnya ini memungkinkan dia untuk menutup shadow ya, menutup shadow di apa namanya di 565. Bahkan ini kalau kita bicara ekstensi potensi lanjutannya ya, ini masih bisa juga ya ke 635, sehingga yang kita rekomendasikan ya, yang kita rekomendasikan di layanan kami itu bukanlah potensi maksimalnya, ada potensi maksimal, tapi kita tidak memilih memberikan TP itu di level maksimal. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah konsisten, dan level base price ataupun target penjualan tertinggi kemungkinan itu bisa kecil terjadi, tetapi ini bisa ke ekstensi ini dalam jangka pendek menengah ya, tetapi bukan jangka pendek di 635. Karena kalau kita lihat dari rally polanya ini bisa berjalan beberapa minggu ya, beberapa minggu itu ya, bisa dikatakan lebih dari jangka pendek gitu ya, jangka pendek menengah. Jadi untuk menjaga ekspektasi kita supaya kita kalau mengambil saham ini juga nggak apa namanya nggak berharap cepet-cepetan gitu ya. Nah, seperti itu. Ini pun juga kemarin setelah kita rekomendasikan naiknya juga nggak langsung ya, bertahap gitu. Jadi pertanyaannya tadi apa? TP1 dan TP2. TP1 TP2 sudah tercapai sesuai dengan stock call gitu. Nah ini untuk minggu ini ya, ini minggu ini juga lumayan bagus rekomendasinya, ini swingnya sudah berjalan dan ini ada potensi untuk ke ekstensi ya, karena secara pola ini tren naiknya ini sedang terakselerasi gitu untuk stock call minggu ini. Baik, seperti itu. Tolong bahas saham BBYB untuk trading, apakah sudah menarik dan TPSL-nya berapa? BBYB, oke. Yuda Bakti, sekarang namanya Newcomers. Untuk Newcomers sekarang posisinya sudah naik ya, dan konsolidasi seperti ini saya menyarankan Anda wait and see ya. Kenapa? Karena ini sudah swingnya sudah jalan, indikator seperti ini ya. Jadi kalau misalkan dia mau lanjut, dia harus ada konfirmasi dulu di atas 282 baru buy on breakout dengan stop loss di bawah 280 ya, begitu. Jadi untuk saat ini menurut saya wait and see. Apabila dia koreksi, melanjutkan koreksi maksudnya, Anda bisa buy on weakness di 246 dan 228. Untuk TP-nya nanti kita lihat ya, mana yang dulu terjadi, bisa dikonsultasikan di sini lagi, atau kalau Anda member, Anda bisa cek advisor. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon view teknik apa ini? Teknikal mungkin ya, WOOD untuk trading. Terima kasih. Oke, kita lihat WOOD Indo Integra. Oke, sekarang swingnya sudah jalan ya, untuk swing ya, teknikal untuk trading ya, saya anggap ini untuk swing trading. Secara teknikal sekarang ini sudah mencapai target swing terdekat ya, ini sepertinya juga 0,6 sebentar ya, lebih 0,6 bahkan. Kalau kita menggunakan solid ini 0,6 ya, berada di 0,6, yang mana berarti untuk swing trade ini sudah terlambat. Ya, menurut saya seperti itu. Kenapa? Ya terlambat itu bukan berarti tidak bisa naik, tetapi upside-nya itu sudah tidak maksimal lagi gitu ya. Jadi sudah kecil gitu. Jadi kalau misalkan secara teknikal ini mungkin akan ada koreksi dulu, meretest support misalkan di 346, atau bagusnya lagi kalau dia bisa turun ke 330-an, itu mungkin bisa buy on weakness. Seperti itu. Izin Pak Yaf, tolong bantu analisa fundamental Adaro untuk investasi, bagusnya masuk di harga berapa, dan project ABT yang dijalankan apakah nantinya akan berdampak besar terhadap fundamental Adaro. Terima kasih Pak, God bless you and your team. Terima kasih. Jadi kalau Adaro ini sudah kami sampaikan ya di sebelum spin off ya, Anda bisa cari bagaimana pandangan kami terkait Adaro ya setelah di bulan kuartal 3 akhir atau kuartal, bentar saya cek dulu ya, lupa, kuartal 3 tahun kemarin gitu, kita sudah sampaikan kuartal 3 akhir atau awal itu sudah saya sampaikan bahwa setelah spin off ini kita tidak bisa ya merekomendasikan Adaro untuk investasi. Kenapa?
pasti akan terjadi perubahan besar. Dan perubahan besar itu menciptakan ketidakpastian yang lebih tinggi. Ketika kita berinvestasi, yang kita cari adalah tingkat akurasi proyeksi yang kita dapat lakukan. Kalau kita bisa memproyeksikan, berarti kita bisa berinvestasi, bisa memutuskan investasi atau tidak. Tetapi kalau kita tidak memiliki informasi insider gitu, kita tidak dapat bagaimana, dan itu pun juga belum tentu menarik gitu ya. Kenapa? Karena proses dari transisi itu akan membutuhkan waktu ya, tidak instan tentunya. Yang pasti-pasti aja yang sudah terjadi, misalkan ya kita bicara saham EBT seperti Kencana Energi pun kita masuk di awal 2021 ya. Kemudian yang terakhir kita masuk juga PGO, rekomendasikan di Peers gitu ya. Itu sudah jelas. Itu kita sudah bisa kalkulasi. Ketika kita berinvestasi, yang harus kita lakukan kan melakukan proyeksi. Kita kan nggak mungkin karena ada RO terus dia mau bisnis EBT sekonyong-konyong itu like invest, belum tentu ya. Jadi kita harus bisa, karena kita memiliki uang dan uang itu harus diinvestasikan dengan sangat hati-hati ya, kita harus bisa menghitung sedetail mungkin gitu ya. Sedangkan Adaro, Alam Tri sekarang ganti nama ya. Nah ini ya, kita pernah membahas itu setelah potensi spin off itu kan seperti apa. Kita juga sudah sampaikan juga valuasinya akan seperti apa, walaupun ya kalau kita bicara valuasi ya kita itu akan sangat sulit ya untuk kita hitung, tetapi kita hitung kasaran waktu itu ya, di bulan-bulan awal tahun ya waktu itu, setelah terjadi spin off dan harga sahamnya jatuh karena dividen cukup besar ya. Nah ini ya, kita sudah hitung di bawah 2000 ya. Waktu itu kita sampaikan, kita sudah peringatkan lebih awal gitu ya. Kita juga sudah sampaikan target recovernya dari saham Adaro ini di 2500-an gitu ya, sebelum turun kembali ke bawah 2000 gitu ya. Nah untuk investasi menurut saya pandangan saya untuk saat ini terlalu spekulasi ya kalau investasi di Adaro. Sekarang Adaro ini statusnya di kami ya trading only ya. Jadi investasi ya yang jelas-jelas aja lah, yang kita bisa hitung gitu. Kalau kita nggak bisa hitung ya kita sama aja ya mendekati judi kan, seperti itu. Kalau kita sekali lagi ini kami ya, kalau Anda mungkin punya data, punya perhitungan kalkulasi yang detail ya nggak apa-apa invest di Adaro. Tetapi kalau Anda kalau kami tidak punya, kami tentunya tidak berani merekomendasikan. Kalau misalkan masalah naik dan turun itu bisa kita trading kan, tetapi investasi itu hal yang lain, hal yang sangat fundamental, kita harus perhitungkan di awal gitu ya. Jangan sampai kita berinvestasi hanya karena faktor-faktor yang subjektif gitu ya. Jadi menyebabkan itu bias-bias yang akan nanti muncul ketika kita berinvestasi. Sahamnya seperti ini tiba-tiba turun, terus kita mencari alasan-alasan yang itu sifatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara angka gitu ya. Karena investasi itu kan mau tidak mau, suka tidak suka, memang pertaruhannya adalah angka gitu ya. Kalau angkanya tidak bisa kita hitung, kita tidak bisa kalkulasi, ya tentu saja kita nggak berani merekomendasikan ataupun berinvestasi di situ gitu ya. Itu kita sudah sampaikan saat EBT ya. Rekomendasi kami tentunya sekarang ini ya PGO, tapi PGO sudah naik jauh sekali dari akumulasi kami di Peers gitu ya. Kalau kita bicara akumulasi saham EBT ya rekomendasi kami KIN terakhir PGO gitu ya. Cuma 2 saham itu, brand pun tidak masuk ke pilihan kami walaupun sahamnya naik gitu. Oke, jadi PGO itu kemarin di bawah 800-an ya. Kita dapat PGO, sekarang sudah naik berapa itu ya. Jadi mulai Februari itu kemarin kita melanjutkan akumulasi ya. Itu di bawah 800. Kita switching sedikit dari Cimori waktu itu di 4.800 ke atas, kita switch ke PGO, kita dapat di bawah lah di Februari ya. Jadi saat kita akumulasi yang kita cari adalah seperti ini ya, ketika kita dapat harga bagus dia turun ya, seperti itu. Kita lihat barang bagus dan harga sahamnya turun ya kita ambil gitu ya. KIN juga kita masuk di awal 2021 kalau tidak salah di 400 sekian.
Nah ini ya, di akhir kuartal 3. Nah ini ya, kita masukin Oktober. Ini salah satu yang kami juga rekomendasikan saat itu di Yeftalk ya. Saat itu ada yang tanya kalau EBT yang mana gitu kan. Nah kita masuk di sini nih ya, di sini nih, daerah-daerah sini nih ya, di bulan September Oktober ini. Tentunya ketika kita rekomendasikan, yang kita harapkan saham itu tidak naik ya. Jadi jangan sampai kita berinvestasi tetapi mengejar saham yang naik. Investasi itu adalah membeli saham yang fundamentalnya baik, harga sahamnya belum naik ya, sehingga kita mendapatkan gap antara fundamental dan harga saham ya. Itulah potensi dari return yang kita akan peraih dalam jangka panjang ya. Jadi jangan sekali-kali, saran saya ya, sekali lagi Anda mau pakai apa enggak, jangan sekali-kali berinvestasi di saham yang dalam tanda kutip sudah naik, apalagi naiknya sudah sangat tinggi ya. Gitu, kita harus tahu, sekali lagi kembali ke awal tadi, resikonya ya. Kita berinvestasi bukan harga saham yang naik, tetapi harga saham yang belum naik atau sedang turun. Seperti kemarin misalkan ya PGO, atau misalkan kita bicara BRI, jangan beli pas lagi naik ya kalau investasi itu. Kalau lagi turun, kalau orang lagi lagi banyak yang panik, lagi banyak yang ngamuk-ngamuk ya, komplain-komplain, nyalain pemerintah, nah mungkin itulah saatnya yang tepat untuk masuk gitu. Baik, kira-kira seperti itu ya pandangan saya untuk Adaro. Mungkin baru akan kita lihat mungkin di 3 tahun mendatang, kita akan lihat progresnya seperti apa, apakah memang secara profitabilitasnya bagus, karena EBT itu secara investasi besar ya, tetapi profitabilitasnya juga tebal ya. Tebal dalam artian memang investasi di awalnya besar ya untuk membangun sebuah power plant ya. Kalau dia pakai PLTS ya, tentu saja mereka investasinya di awal pasti akan besar sekali dan itu akan terlihat berdarah-darah di awal gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti kita akan lihat progresnya itu positif dari sisi profitabilitas, itu akan baik. Kita pasti akan update di Yeftalk selama Yef Advisor juga masih ada Yeftalk gitu ya. Oke, menurut saya seperti itu ya. Kami belum berani merekomendasikan invest di saham Adaro untuk saat ini, trading only ya. Apakah ENRJ layak untuk invest dan berapa harga idealnya untuk masuk? Terima kasih Pak F, sehat dan sukses selalu. Terima kasih doanya. Oke, untuk ENRJ, sebentar cek fundamentalnya dulu. Oke, untuk growth, secara growth memang terlihat naik dan turun ya, karena memang ini adalah perusahaan komoditis, jadi ya pasti akan terpengaruh oleh siklus gitu ya. Di sini sementara ini dia crude oil dan gas ya, secara siklus saat ini masih dalam proses turun. Namun ini ada beberapa perubahan ya, memang ya ada perubahan di mana di sini di trading view data di sini ini terjadi peningkatan ya. Saya nggak tahu apakah ini akibat dari akuisisi atau merger akuisisi. Yang jelas ini terjadi growth saat ya secara umum sebenarnya turun. Kita lihat harga minyak sekarang berapa, Anda bisa cek trennya seperti apa. Tetapi di sini memang terlihat tidak organik. Yang kita cari adalah profit organik. Profit organik itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu, atau mungkin apa itu organik dan tidak organik. Organik ya, profit yang organik itu dihasilkan dari operasional. Kalau operasionalnya dia plus atau ya tumbuh ya, laba bersihnya juga tumbuh, berarti inline, dan pertumbuhannya harus lebih besar daripada operasionalnya sehingga terlihat adanya efisiensi. Sedangkan yang tidak organik itu biasanya operasionalnya tidak tumbuh tetapi bottom line-nya tumbuh, disebabkan oleh yang profit yang berasal tidak berkelanjutan, biasanya akibat penjualan aset, biasanya disebabkan oleh divestasi, yang mana itu tidak terjadi pada setiap tahun. Nah ini yang kita tidak mau. Yang kita mau adalah profit yang bisa kita hitung secara konsisten gitu ya. Jadi sementara ini menurut saya trading only ya untuk saham energi ini.
Oke. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau modal trading sekitar 30 juta apa bisa buat join PTR, atau berapa kira-kira minimal modal untuk trading? Saya secara modal saya tidak pernah membatasi ya, karena tujuan orang itu beda-beda ya. Tujuan masuk di layanan kami itu beda-beda. Ada yang pengen belajar, ada yang pengen memang cari pendapatan tambahan, ada yang memang ingin melipat gandakan uang ya. Beda-beda tujuan orang itu. Kalau misalkan Anda bingung, saran saya Anda hitunglah ini sebagai patokan ya. Saya nggak tahu tujuan Anda apa, pengen belajar ya, modalnya nggak ada batasan. Anda mau pengen lihat, oh kalau saham seperti ini direkomendasikan di PTR itu seperti ini modelnya, polanya seperti ini gitu ya. Anda lihat ini aja ya, returnnya ini Anda hitung per bulan tuh berapa, Anda cocokkan, Anda pengen berapa. Kemarin ada tuh kita kasih kinerja PTR sekian, tetapi dibilang kecil, dibilangnya kecil ya. Saya nggak apa-apa gitu ya. Return kita itu kan kisaran per tahunnya ya 25 sampai dengan 30-an persen ya per tahun kalau saya hitung rata-rata. Jadi kalau segitu itu kecil, berarti Anda membutuhkan ekstra resiko yang lebih besar. Nah, tentu saja di PTR tidak bisa gitu ya. Tidak mungkin diambil gitu ya. Jadi ekstra resiko tuh begini, kalau Anda mau trading ya Anda bisa all in, Anda bisa cari rekomendasi yang returnnya itu besar sekali gitu. Tetapi ingat baik-baik, resikonya juga ada. Kalau menurut saya ini sudah balance ya, kalau kita mencari return yang konsisten ya, dan di atas return seperti reksadana ya, Anda bisa compare lah reksadana saham yang lain dengan PTR misalkan, Anda bisa compare kinerjanya seperti apa. Tapi ya sekali lagi, Anda memiliki goals yang berbeda-beda. Kalau Anda merasa misalkan return setahun 20% sampai dengan 30% itu terlalu kecil, ya monggo cari yang lain gitu ya. Kalau kami itu adalah patokannya. Jadi kembali kepada Anda itu mau cari berapa persen sih gitu. Saya nggak bicara uang nominal, tapi kalau misalkan sekarang biaya membership di PTR itu sekitar 4 jutaan gitu ya, dengan modal sekian, kira-kira nutup nggak ya? Ya harus lebih, paling tidak 3 kali lipat gitu ya, 3 kali lipat dari harga membership. Jadi kalau misalkan memang cari return seperti itu, caranya menghitung, lihat kinerjanya, hitung modal Anda kira-kira worth it atau tidak, itu Anda sendiri yang bisa menilai gitu ya. Kalau 30% itu terlalu kecil ya cari yang lain. Banyak sekarang kan di luar YouTuber hebat-hebat ya kan, banyak ya kan yang bisa return ribuan persen, multi bagger itu banyak loh ya sekarang tuh, hebat-hebat sekali. Saya pun melihat itu wah kagum sekali saya. Kalau saya memang nggak bisa ya, carinya seperti inilah bisanya kita yang jelas-jelas seperti ini kira-kira gitu. Makanya saya kembalikan, saya nggak mau matok wah duitnya harus 1M gitu, harus 20M gitu, nggak bisa ya. Monggo mau 10 juta, 20 juta, mau 100 juta, monggo silahkan, Anda sendiri yang bisa menilai biaya membership ya, return PTR dengan biaya membership itu kira-kira menarik atau tidak. Tetapi untuk PTR sekarang ini waiting list ya, sorry lupa saya mau update. Untuk waiting list sekarang ini sudah di 8 ya, dan ini mungkin masih cukup panjang ya. Saya lihat mungkin akhir bulan ya, 28 atau 27 Mei paling ya, atau enggak awal bulan Juni ya. Tapi ya semakin lama misalkan Anda berminat dan ingin daftar, semakin lama Anda menunda waiting list ya nanti akan banyak ketumpuk dengan yang lain gitu ya. Apalagi sekarang dengan adanya waiting list, banyak kan member ya mempertahankan membershipnya gitu ya, tidak sampai keluar gitu ya. Biasanya kan keluar baru sehari atau seminggu kemudian rejoin lagi, sekarang nggak bisa karena harus waiting list begitu ya. Jadi mau dimaklumi, kita ada keterbatasan, kita nggak mau melebihi dari 100 membershipnya, jadi ya harus kita terpaksa waiting list. Kalau saya itu bisa aja saya menambah kuota, menambah ini ya, kalau saya memang niatnya memang cari member ya seperti itu. Tetapi kan kita pengen seimbang ya, rekomendasi kita biar bagus, tetap bisa terjaga reputasinya ya, tetap terjaga kenaturalannya ya. Kita harus mempertahankan angka ini ya. Saya rasa dengan
pasar saham kita kira-kira idealnya segini ya, menurut saya seperti itu. Oke, tolong bahas saham JKON, resisten terdekat di harga berapa? Oke, untuk JKON resist terdekat. Oke. Resist terdekat di 80. Ya, ini ya. Oke, sudah ya. SMA untuk swing trading apakah sudah bagus untuk entry? Berarti bagus dan tidak kita harus lihat risk and reward. Nah, sekarang ini sudah disupport ya, relatif berada di support. Risknya sekarang tersisa sekitar 4% dengan potensi reward di 8 sampai dengan 19%. Tetapi saran saya tunggu rebound. Ya, kalau sudah mulai ada technical rebound, Anda bisa ikuti dengan proteksi ketat di 170 ke bawah. Sudah menarik ya, seharusnya secara risk reward, tapi perlu menunggu konfirmasi mulainya swing. Mohon petunjuk analisa saham SMDM untuk swing. Apakah untuk tren jangka panjangnya sudah terkonfirmasi reversal dari bullish? Berarti reversal dari bullish itu berarti sekarang bearish. Gitu. SMDM jangka panjang kita menggunakan time frame monthly ya. Kalau saya rasa belum ya, belum reversal ya. Jadi masih naik ya, gitu. Tolong bahas saham VAST untuk trading TP dan SL-nya di berapa? Terima kasih, semoga channel ini ada terus sepanjang masa. Wah, amin. Untuk trading VAST ini mungkin tidak terlalu liquid ya, tapi ya saya kembalikan pada masing-masing orang ini cukup atau tidaknya. Kalau untuk trading ini harus swing ya, karena belum uptrend. Kalau swing Anda harus hati-hati karena tren turunnya ini cukup ya, bisa dikatakan cukup signifikan. Secara trennya ini jelas sekali nih. Kalau Anda misalkan tidak disiplin, Anda takutnya terbawa ke bawah gitu ya. Tapi untuk swing trade bisa dengan TP di 198 sampai dengan 228. Di sini ada resist ya. Yang kemungkinan ini adalah resist pullback. Dengan stop loss di bawah 170. Ya, seperti itu. Kalau saham STAA apakah layak buat invest? Kalau layak, best buy-nya di berapa? STAA sudah pernah kita bahas ya, layak ya. Harga sahamnya lagi turun ya. Nah ini ya, tumbuh ya, dan secara pertumbuhannya cukup signifikan ya, karena memang siklusnya lagi naik ya, gitu. Ya layak invest secara fundamental ya. Pernah kita bahas, sudah sering kita bahas. Mau analisa PGU sudah naik banyak sekali. Berapa target TP saat ini, Pak? Oke, kemungkinan akan mengejar resist 0,7. Sebentar. 0,7 dari sekarang ini 0,6 ya. 0,6 di 13.15 ini kalau dilewati target selanjutnya di 14.75. Seperti itu. Pagi Pak Yep, mau tanya untuk jangka menengah TPIA sebaiknya entry dan TP di harga berapa? Terima kasih, sehat selalu untuk Pak Yep dan keluarga. Oke, kita akan lihat dulu jangka menengah itu trend following ya. TPIA apakah layak untuk trend following gitu ya. Kita menggunakan weekly. Oke, kita lihat sepertinya ini akan mengarah ke konsolidasi ya. Konsolidasi itu ya proses dalam tren naik sih, tetapi kita harus tahu bahwa sebuah tren naik itu sudah berjalan ya, sudah berjalan dan sekarang ini fase koreksi. Saya lebih menyarankan saham ini untuk swing trading ya. Swing trading itu ya tentunya kalau konsolidasi kan belinya di support konsolidasi ya, misalkan di 6.900-an ataupun, tapi sekarang ini posisinya sudah naik ya. Kalau bertanya best price tentunya di bawah 8.000 sampai dengan 7.300 itu area yang best price. Jadi untuk saat ini terakhir kita beli TPIA trading ya di PTR itu di bulan Maret ini ya, di 5.000-an. Di 5.000-an itu di sini ya.
di shadow ini ya. Oh ini ya hampir harga terbaik ya saat itu ya, kebetulan. Jadi kita masuk di sini. Tapi ini jangka pendek ya tentunya. Jadi untuk saham ini belum termasuk saham yang kami rekomendasikan untuk trend following atau jangka menengah, karena memang tren naiknya ini sudah cukup mature dan cukup beresiko ya, karena ini sudah naik sangat tinggi sekali. Jadi cocoknya hanya untuk swing trading. Jadi saham itu lihat toh, kita harus analisa itu untuk menentukan ini ya, untuk menentukan cocok nggak sih untuk trend following atau hanya cocok untuk swing trading, cocok nggak sih untuk investing atau hanya cocok untuk swing trading. Jadi kalau misalkan seperti itu perlu yang namanya kita menggunakan analisa teknikal dan fundamental. Kalau ada investasi, fundamentalnya cek dulu ya. Nah kalau seperti TPIA ini kenapa kok tidak layak untuk jangka menengah? Karena dari proses dari koreksinya ini kecenderungannya adalah flat atau konsolidasi, dan konsolidasi ini di rentang yang lebar. Artinya kalau Anda masuk di harga sekarang, resikonya itu ke support konsolidasinya aja. Misalkan yang terdekat ya di 6 ribuan itu 32%. Ya kan, tentunya ya kalau kami sih keberatan kalau risiko segitu gitu ya. Dan kalau swing trading ya mohon maaf, kalau swing trading kita baru merekomendasikan saham ini kalau sudah turun di bawah 6.000 ya, di 5 ribuan tadi itu ini ya, di stok ya, di private trading room di bulan Maret ini. Dan ini hanya sekali ya, setelah itu ya tentunya sudah lewat untuk menariknya saham ini gitu ya. Apa ini, lanjut ya. Ikut waiting list Pak Yev, monggo silahkan Anda klik ini ya, bisa klik ini, nanti pilih berapa paket yang diambil, nanti akan didata dan diberikan tanggal perkiraan loh ya. Sekali lagi saya tidak dapat memastikan, kami tidak bisa memastikan. Misalkan di sini tanggal 20 Mei ya toh, apakah tanggal 20 Mei Anda pasti jadi member? Belum tentu ya, karena member yang habis tanggal 20 Mei bisa aja dia perpanjang ya. Jadi harus mundur lagi, tetapi paling enggak Anda sudah punya antrian. Sewaktu-waktu ada yang keluar, Anda bisa menggantikan. Oke. BAS NETV untuk trading, apakah bisa masuk sekarang? Berapa best price? TPSL, semoga diberi kesehatan untuk keluarga dan tim. Terima kasih doanya. NETV untuk trading ya. Oke, sekarang NETV konsolidasi menyempit ya, menyempit di nominal yang lumayan kecil. Ya, tetapi ini sepertinya ruangnya tidak cukup ya untuk saat ini. Jadi saran saya buy on breakout ya, agar ruangnya naiknya terbuka. Buy on breakout di 178 atau 180. Kemudian TP-nya di 220, TP keduanya di 260. Stop loss di bawah harga beli. Oke, lanjut ya. Malam Pak, tolong bahas saham MAPA untuk investasi. Untuk MAPA ya, secara fundamental sepertinya layak ya, tapi memang juga siklus naiknya sudah turun. Kemarin kita juga sempat invest atau rekomendasikan saham ini di Pierce. Ya, kita keluar November ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di November ini kan kemudian turun ya. Di Bull Hunter kalau nggak salah juga masuk ya. Nah ini ya, tadi distribusi terakhir di Januari itu ini ya, nih di Bull Hunter. Nah sekarang naik lagi, ini fundamentalnya layak ya, karena pernah kita rekomendasikan juga, walaupun ya kita tahu ada koreksi yang wajar di beberapa kuartal terakhir, tapi secara growth ini termasuk yang masih layak, meskipun ini ada koreksi ya, koreksi ini. Sekarang memang belum kita reakumulasi di Pierce maupun di PIR, dikarenakan memang masih sangat banyak sekali ya, salah satunya saham banking ya, kemarin kita
harus masuk, harus rekomendasikan seperti BRI itu kan saham yang jarang sekali kita rekomendasikan ya, karena kita memang hanya merekomendasikan saat waktu-waktu yang penting seperti sekarang ini atau tahun 2020. Makanya seperti MAP ini tidak masuk ke dalam prioritas rekomendasi kami. Meskipun saham ini tentunya secara fundamental layak. Kalau Anda tanya ini layak atau tidak, layak. Tetapi masih banyak yang lain yang lebih layak lagi. Masalahnya seperti itu. Ketika kita investasi kan kita hanya butuh 8 saham lah paling banyak untuk perseorangan, portofolio perseorangan ya, agar kita bisa monitornya lebih baik dan lebih optimal growth-nya kalau kita investasi. Nah, kalau saham MAP ini tidak termasuk karena memang secara profitabilitas ya toh, ini lumayan memang menipis. Ya, masih dalam kategori layak tetapi menurun. Ya, gitu. Nah, harga sahamnya sudah merefleksikan penurunan, tetapi kalau Anda bertanya best price untuk investasi saham ini, seperti terakhir kita rekomendasikan di Peers, itu di bawah 400. Ya, di bawah 400 itu ya bisa dikatakan masih sangat jauh. Jadi kalau Anda mungkin mau invest di saham ini dan memang tidak menemukan alternatif investasi yang lebih baik saat ini, Anda bisa tunggu di bawah 600 lah, setidaknya di 600-an gitu untuk harga sahamnya. Itu ya. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Mohon analisa teknikal dan fundamental saham STA untuk investasi. Tadi sudah saya bahas ya, STA like investasi di harga sekarang masuk. Ya, seperti itu. Tolong bahas SIDO untuk swing. Apa ini swing? Swing kali ya. Jauh ya. E sama I di keyboard saya agak jauh jaraknya soalnya. Nah, itu ya. Jadi ketika kita konsultasi ya kita serius lah ngetiknya, dibaca dulu, ya kan. Untuk swing sekarang ini masih turun ya, jadi mungkin masih tunggu konfirmasi swing naik di 535 atau kalau breakdown Anda bisa tunggu di 400-an ya, di 400 di bawah 500 gitu. Sekarang ini masih wait and see. Bantu analisa saham PNLF untuk swing di harga berapa? Oke, untuk swing di harga saat ini bisa ya untuk swing trade dengan stop loss di 286 atau 284 dengan TP terdekat di 316, TP kedua di sebentar kita coba lihat potensi yang paling memungkinkan ya di 318, TP 2 di 338. Oke, lanjut. Mohon bahas DMAS untuk trading, berapa best price untuk masuk serta TP1 TP 2 nya. Oke, baru dividen ya. Oke. Bisa beli di harga saat ini, stop loss di 137, TP-nya sebentar. Di area gap ya. Di area gap terdekat di 148, TP kedua di 154. Bisa bantu bahas saham agro, apakah sekarang sudah layak buat swing, TP1, TP2, serta cut loss-nya. Terima kasih Pak Yef, sehat selalu sekeluarga beserta tim, amin. Agro ya. Oke, BRI Agro, sorry, ya Bank Raya Indonesia sekarang namanya. Untuk saat ini sudah diresis ya, swing naiknya sudah jalan, jadi saran saya tunggu koreksi di area 224 sampai dengan 220, stop loss ketat di 212. Untuk TP di area saat ini ya, di area 240 sampai dengan 250. Seperti itu. Malam Pak Yep, mohon bahas KKGI buat swing. Oke, kita lihat KKGI swing. Bisa di harga saat ini dengan stop loss ini disupport ya, konsolidasi. Stop loss ketat di 380, TP1 di 400, TP kedua di 410. Oke, sudah semua saya jawab apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu semua. Semoga jawaban saya dapat membantu Bapak Ibu. Apabila mungkin beda, silahkan Anda ambil yang Anda rasa cocok, yang tidak cocok silahkan diabaikan ya. Dianalisa lagi, jangan lupa buat trading plan, buat investing plan, jangan ditelan mentah-mentah informasi yang ada di Ftalk ini. Konsultasikan dengan advisor apabila Anda member di Advisor. Ya, jangan sampai lupa berkonsultasi, rajin-rajinlah berkonsultasi agar investasi ataupun trading yang Anda lakukan tetap termonitor dengan baik, ya, tetap termanage dengan baik. Jangan sampai kita lalai dan abai dengan portofolio kita masing-masing ya. Karena ya
Kita tahu uang itu kita kumpulkan, modal itu kita kumpulkan dengan mungkin membutuhkan waktu ya. Kalau saya sendiri mengumpulkannya butuh bertahun-tahun untuk mendapatkan modal ya. Kita harus mengelolanya dengan baik dan hati-hati sekali. Ya, kecuali mungkin Anda memiliki dana yang tidak ada batasan, ya monggo lah, tidak perlu di manage, tidak perlu beli gitu. Kalau kita kan beda ya, kita ini kan, kami maksudnya, kalau kami beda, uang terbatas, sumber dana kita terbatas, sehingga apa yang terbatas itu kita perlu manage dengan sangat baik dan hati-hati. Mungkin itu pesan untuk Dev Talk malam ini. Kita coba lagi di Dev Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.